Bang, bahas Lee Dokyu. Lee Dokyu adalah petarung dari era generasi 0 dan anggota dari Fish Gang. Sampai saat ini masih belum diketahui apa jabatan atau tugas yang diemban Lee Dokyu selama di Fish Gang. Park Jin Young pernah bilang kalau Lee Dokyu itu cuma pengemis. Dia bisa masuk Fish Gang karena Kim Ga-byung kasihan padanya. Lee Dokyu adalah pemimpin dari penyalur tenaga kerja Baeko. Baeko akan mengerjakan apapun asalkan menerima uang. Lee Dokyu juga sangat menyukai uang. Dari dulu Lee Dokyu berpihak pada uang. Dia akan melakukan apapun asalkan diberi bayaran yang layak. Dia juga tidak senggan memeras orang dengan jumlah yang tidak wajar demi bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Lee Dokyu juga merupakan salah satu founder utama Foreman Crew dan anggota dari 10 jenius Choi Dong-soo. Meskipun dia anggota 10 jenius, dia tidak berpihak pada Choi Dong-soo karena Lee Dokyu hanya berpihak pada uang. Dan itu Choi Dong-soo sendiri yang bilang. Lee Dokyu juga memiliki 3 murid, yaitu Jonggun, Junggo, dan Jang Yun. Lee Dokyu adalah orang yang telah membesarkan Jang Yun dan orang yang mengajarkan Jang Yun cara menggunakan insting liar. Dia juga adalah orang yang telah menyempurnakan insting liar milik Jang Yun. Selain itu, Lee Dokyu juga mengajari Jang Yun cara bertahan hidup. Sedangkan untuk duo JJ, latihan yang diberikan Lee Dokyu itu berupa pertarungan langsung melawan dirinya. Duo JJ itu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Pengalaman mereka bertarung melawan Lee Dokyu bisa membuat mereka bertambah kuat secara pesat dan cepat. Selama ini Lee Dokyu selalu mencari Park Jin Young. Salah satu tujuan dibentuknya Baeko juga demi mencari Park Jin Young. Ketika Lee Dokyu akan bertemu Park Jin Young, dia sangat senang dan sangat ingin berpelukan dengan Jin Young. Ya walaupun Lee Dokyu waktu itu dihajar sih sama Jin Young. Di sini juga terungkap kalau Lee Dokyu itu tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di masa lalu. Para anggota Fish Gang sudah mengetahui kalau informasi Legion dan Elite adalah orang yang telah membunuh Kim Ga-byung. Sedangkan Lee Dokyu yang mempunyai posisi cukup tinggi di Fish Gang, dia tidak mengetahui informasi sepenting itu. Lee Dokyu juga orang yang sangat setia kawan. Dia mau menunggu Jin Young sampai sembuh dan rela bekerja sama dengan Ilhae demi Jin Young. Lee Dokyu juga memiliki kesukaan yang cukup aneh. Dia menyukai uang, itu hal yang wajar. Semua orang suka dengan uang, termasuk saya juga sih. Selain uang, Lee Dokyu juga sangat menyukai melihat burung orang lain. Waktu tes wawancara kerja dengan manajer Kim, dia aja telanjang dan memperlihatkan gajahnya pada manajer Kim. Lee Dokyu adalah karakter di Lookism yang memiliki banyak sekali julukan, mulai dari Ultimate King, Raja Pengemis, Raja Jalanan, Raja Kegelapan, Raja Dunia, Raja Daerah, Legenda, Petarung Jenius. Semua julukan yang barusan gua sebutkan itu resmi dari terjemahan webtoon. Lee Dokyu juga dipanggil paman tukang kayu sama Jang Yun. Lee Dokyu memiliki 6 julukan raja. Sang raja dari segala raja, Lee Dokyu. Julukan paling melekat dengan Lee Dokyu itu julukan petarung jenius. Dia disebut petarung jenius bukan tanpa alasan. Lee Dokyu memiliki battle IQ yang tinggi. Kalian lihat battle IQ milik Jang Yun. Jang Yun punya battle IQ yang tinggi seperti itu berkat dilatih sama Lee Dokyu. Seberapa penting battle IQ dalam pertarungan? Jawabannya penting banget. Titan punya kekuatan setara dengan Lee Dokyu. Kenapa Titan bisa kena low div sama Junggo, sedangkan Lee Dokyu tidak? Apa yang membedakan Titan dengan Lee Dokyu? Jawabannya battle IQ-nya. Titan memang punya kekuatan setara dengan Lee Dokyu, tetapi Titan tidak memiliki battle IQ. Titan bertarung secara asal-asalan. Karena hal inilah dia bisa kena low div sama Junggo. Dan dia berhasil ditahan Jang Yun dalam waktu yang cukup lama. Lee Dokyu juga berada di level God tier. 2 muridnya juga berada di level God tier. Dan Jang Yun berada di level High King level. Lee Dokyu memiliki badan yang besar. Meskipun badannya besar, dia mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Kalian bisa lihat di panel ini. Bahkan dia masih sempat-sempatnya pose 2 jari. Dia juga berhasil menghindari serangan Junggo yang sangat cepat dan sangat fatal. Lee Dokyu memiliki kekuatan grip yang kuat. Buktinya dia bisa mengangkat mobil jeep dengan 1 tangan. Kalau kita lihat data di VSB,
lifting strength Lee Do-kyu itu sebanding dengan Jin Ho-bin. Setara lah. Lee Do-kyu memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Satu jentikan jarinya bisa menjebol sebuah tembok. Daya hancur serangan Lee Do-kyu juga sangat besar. Karakter di level semi god tier ke bawah bisa kena luka fatal kalau menerima serangan Lee Do-kyu secara mentah. Manajer Kim aja sampai cedera dalam waktu yang lama karena menahan serangan Lee Do-kyu. Pukulan Lee Do-kyu mode serius itu seperti suara meriam. Dari sini aja harusnya kita bisa tahu seberapa kuatnya daya hancur pukulan Lee Do-kyu. Kalau kita lihat, Lee Do-kyu itu memiliki durability yang tidak sebanding dengan badannya. Dia terkena tendangan Yosung aja berdarah. Bahkan dia sampai terbang karena tendangan Yosung. Dipukul Mandeok aja sampai muter. Tapi jangan salah sangka, itu tadi mode base dari Lee Do-kyu. Ketika Lee Do-kyu serius dan marah, durability dan endurance-nya jadi sangat amat kuat. Ketika wawancara kerja, manajer Kim bisa mendamage Lee Do-kyu. Tapi ketika Lee Do-kyu serius dan marah, serangan manajer Kim no damage padanya. Lee Do-kyu juga menahan serangan dari taser gun. Ya walaupun di sini mukanya kayak orang nahan berak sih. Waktu pertarungannya melawan Junggo, dia berhasil menghentikan pendarahan akibat serangan Junggo. Lee Do-kyu itu aslinya punya durability dan endurance yang sangat kuat. Karena sering bercanda, makanya durability dan endurance-nya bisa ketembus dengan sangat mudah. Mirip-mirip lah dengan Junggo. Lee Do-kyu memiliki kemampuan insting liar. Ketika dia serius dan memakai insting liarnya, serangan dan gaya bertarungnya jadi sangat kasar dan brutal. Dia juga bisa mengkombinasikan insting liar dengan teknik miliknya ketika sedang bertarung melawan Junggo di ronde 1. Lee Do-kyu kehilangan tangan kirinya. Siapa yang membuat Lee Do-kyu kehilangan tangan kirinya? Yang pasti bukan Lee Ji-hoon dan Kim Gi-tae. Karena Lee Do-kyu sendiri tidak mengetahui siapa pembunuh Kim Ga-byung. Waktu terjadinya pembunuhan Kim Ga-byung, Lee Do-kyu tidak bertarung melawan Lee Ji-hoon dan Gi-tae. Terus kalau bukan mereka berdua, siapa yang membuat Lee Do-kyu kehilangan tangan kirinya? Saya sendiri juga kurang tahu mengenai hal ini, karena tidak ada clue tentang orang yang membuat Lee Do-kyu kehilangan tangan kirinya. Lee Do-kyu juga merupakan orang terjelek di Fish Gang. Ketika Kim Yung bertemu ibunya, Kim Yung bilang kalau dia tahu informasi itu dari orang yang mukanya jelek. Dan ibunya langsung tahu kalau orang itu adalah Lee Do-kyu. Lee Do-kyu juga sudah mengetahui tentang mode BE. Dan dia sudah tahu cara mengatasinya. Makanya dia nge-end PHS sebelum dia bisa bangun. Karena kalau PHS sampai bangun, dia akan sangat berbahaya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.